Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tulungagung di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangi. Bidang umum 1. Memantapkan kelembagaan tim penggerak PKK di semua tingkatan, memantapkan kerjasama dengan mitra kerja, meningkatkan kemampuan kader dalam tertib administrasi. Yang kedua, Pokja 1. 1. Pola asuh anak dan remaja dalam pencegahan pernikahan dini dan stunting. 2. Keagamaan. 3. Pemberian sembako. 4. Bantuan masyarakat yang terkena penyakit. Kelima, kerja bakti. Selanjutnya, Pokja 2. 1. Bantuan APE luar untuk PAUD dan tim penggerak PKK. 2. BIMPEK tenaga pendidikan PAUD. 3. Pelatihan keterampilan hasil olahan. Keempat, pembinaan UP2K. Yang kelima, pembinaan pra-koperasi dan Kopban. Untuk selanjutnya, Pokja 3. 1. Memasyarakatkan hatinya PKK. Yang kedua, memberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH dan jamban keluarga bagi warga Gakin yang bekerja sama dengan OPD terkait. Yang ketiga, pelatihan hasil pekarangan. Yang keempat, sosialisasi B2SA dan kelas ibu pintar. Selanjutnya, Pokja 4. 1. Pembinaan posyandu, balita, remaja, dan lansia. 2. Sosialisasi tentang penyakit degeneratif dan pengetahuan tentang pola hidup sehat. 3. Penanganan stunting. Yang keempat, pendampingan dan pemberian bantuan balita gizi buruk dan bumil resti. Yang kelima, PHBS. Demikian beberapa kegiatan yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami mohon pembinaan dan mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk PKK Desa Sobontoro sendiri mempunyai 40 anggota kelompok PKK Desa Sobontoro.
Kami mempunyai beberapa inovasi. Untuk yang bidang umum kita mempunyai inovasi di bidang dasawisma. Kita mempunyai rumah percontohan yaitu Rumah Percontohan Dasawisma Anggrek 1 dan juga Rumah Percontohan Mawar 1. Untuk di Pokjat kita mempunyai 2 inovasi, yaitu inovasi kita mempunyai Yayasan Yatim Piatu yang bernama Hasanul Ikhlas dan juga Yayasan Du'afa Samrotul Falah. Kalau untuk Pokja 2, kita mempunyai 3 inovasi, yaitu Kampung Matematika, Kampung Tukang, dan juga pos konseling UP2K. Untuk Pokja 3, kita mempunyai 3 inovasi, yaitu Kampung Hidroponik, Pokja Proklim, dan juga Bank Sampah. Pokja 4 kita memiliki 3 inovasi, yaitu Posyandu Jiwa atau disebut dengan Posyandu ODGJ, yaitu dengan orang dengan gangguan jiwa. Yang satu lagi adalah Posyandu UKK, yaitu kita memfasilitasi kesehatan di bidang ketenaga kerjaan karena Sobontoro itu merupakan sentral konveksi pakaian dalam. Terus yang satu adalah donor darah, di mana kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Tulungagung untuk memfasilitasi kita supaya masyarakat itu bisa melakukan donor darah di Balai Desa Sobontoro. Desa Sobontoro maju, masyarakat sejahtera. Yes, yes, yes. Nama saya Bu Nur Khalifah. Jabatan saya di tim penggerak PKK Desa Sobontoro sebagai sekretaris PKK. Kami memiliki 2 kelompok di tingkat dusun,
10 kelompok di tingkat RW, 66 di tingkat RT, dan kami juga memiliki 172 kelompok di tingkat Dasawisma. Aktivitas kami yaitu mencatat secara rutin setiap bulan kegiatan yang ada di desa kami ataupun kegiatan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Kegiatan yang dilakukan Pokja 1 antara lain kegiatan kadar hukum atau sadar hukum, kegiatan keagamaan, kegiatan PAR, kegiatan PKBN, dan kemitra sejajaran. Adapun inovasi yang ada di Pokja 1 adalah santunan anak yatim. Kita menyantuni anak sejumlah 48 anak, dan di duafa ada 88 orang, dan rukun kematian ada 330 KK. Untuk Yayasan Yatim Piatu, kami menyantuni anak yatim piatu setiap 1 minggu sekali sebesar 15.000 dan beras sejumlah 2 kilo. Dan untuk duafa, kami menyantuni setiap 1 bulan sekali dengan jumlah uang 20.000 serta beras berjumlah 5 kilo. Dan kalau untuk rukun kematian, maksudnya kalau ada duafa yang sedang tertimpa musibah yaitu kematian, kami menyantuni uang sebesar 300.000. Inovasi yang dilakukan oleh Pokja 2 antara lain Kampung Matematika, Kampung Tukang, Pos Pembantu Pos Konseling UP2K PKK, dan penjualan online. Sedangkan tujuan dari motivasi itu, yang pertama yaitu Kampung Matematika untuk meningkatkan pengetahuan anak didik setingkat TK, SD, dan SMP. Sedangkan Kampung Tukang untuk meningkatkan pemasaran produk hasil usaha dengan jasa yang dihasilkan secara offline maupun online. Yang ketiga yaitu mengenai Pos Konseling UP2 PKK untuk konsultasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh UKM-KM, baik permodalan dan lain-lain. Yang keempat yaitu penjualan online untuk meningkatkan pemasaran pada masa pandemi COVID-19 sehingga roda ekonomi UKM-IKM tetap berputar dan berjalan. Sedangkan penjualan online itu antara lain lapak UMKM, 2 IKM Mart, dan pasar desa.
Koja 3 Desa Sobontoro itu inovasinya yang pertama ada kampung hidroponik, yang kedua ada kelompok wanita tani sayuran organik, yang ketiga ada Proklim, yang keempat ada bank sampah, dan yang kelima ada Pokdakan. Yang pertama kalau untuk kampung hidroponik di situ merupakan sebuah kampung kelompok karya pemuda desa, di mana pemuda desa tersebut bersatu untuk menanam sayuran organik dengan sistem hidroponik. Dan di situ nanti juga ada ternak ayam joper yang dinaungi langsung dari Dinas Peternakan. Dan untuk sayuran organik di kampung organik tersebut digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dan juga dipasarkan di beberapa supermarket terdekat, ada juga yang dikirim ke luar kota. Kalau untuk yang KWT itu bermula dari beberapa warga yang menanam sayuran. Di situ akhirnya menarik minat warga lain. Dari yang beberapa tadi cuma sekitar 4 orang yang menanam sayuran, sekarang di KWT ada sekitar 40 warga yang menanam sayuran secara organik, dan akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok yang dinamai dengan kelompok wanita tani. Kemudian untuk Koja Proklim di Sobontoro, Proklim itu upaya masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim. Intinya Proklim itu adalah upaya-upaya masyarakat dalam melestarikan kelestarian alam. Seperti halnya di Sobontoro itu sudah terdapat 300 biopori, karena memang Sobontoro itu kan langganan banjir. Untuk mengatasi hal tersebut, kita masyarakat itu secara swadaya dan juga dari pemerintah desa itu membuat biopori yang tersebar di seluruh desa Sobontoro dan berjumlah 300 titik. Kemudian di Proklim kita juga ada penghijauan di kampung hijau, dan kemudian kita juga ada resapan sumur air hujan yang mana itu nanti digunakan ketika Sobontoro mengalami kemarau panjang, sehingga kita sudah mempunyai persediaan air. Untuk inovasi selanjutnya ada bank sampah Sobontoro yang dinamai dengan bank sampah mandiri, yang bermula dari nasabah sekitar 20 orang. Alhamdulillah bank sampah mandiri sekarang berjumlahkan 200 nasabah dari desa Sobontoro. Nah, di situ masyarakat diajak untuk memilah antara sampah organik dan juga sampah non-organik, yang mana sampah organik tersebut akan dijadikan sebagai, yang pertama dijadikan sebagai pupuk organik, yang kedua dijadikan sebagai media pembudidaya maggot. Keuntungan daripada pembudidayaan maggot ini adalah maggot sangat efektif sekali dalam mengurangi sampah organik, karena 1 kg maggot itu bisa menghabiskan sekitar 1 kg sampah organik dalam waktu 24 jam. Selain itu, maggot juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Untuk inovasi yang terakhir ada Pokdatan, yaitu kelompok pembudidaya ikan. Di Sobontoro terdapat 2 kelompok Pokdatan, yang pertama Lestari Sobontoro dan yang kedua Mina Maju Sobontoro, di mana Lestari Sobontoro tersebut membudidayakan ikan gurame dan juga ikan hias, dan untuk Mina Maju Sobontoro membudidayakan ikan lele. Pokdatan Sobontoro juga bermitra dengan UMKM Tulungagung untuk mengolah hasil dari perikanannya, salah satunya adalah dengan membuat keripik ikan. Dan kami berharap dengan adanya inovasi-inovasi di desa Sobontoro ini bisa membuat warga desa Sobontoro menjadi semakin berkembang, semakin mandiri, dan juga semakin maju. Koja 4 mempunyai inovasi adalah 3, yaitu posyandu jiwa, pos UKK, dan donor darah.
Peran PKK dalam posyandu jiwa adalah memotivasi keluarga yang mempunyai ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa supaya bisa ikut posyandu ke balai desa. Peran PKK dalam donor darah adalah untuk memotivasi warga supaya ikut donor darah sesuai dengan persyaratan. Peran PKK dalam pos UKK adalah memotivasi pengusaha untuk memperhatikan kesehatan karyawannya. Pojampat mempunyai unggulan home care. Peran PKK dalam home care adalah mendampingi kader dalam kunjungan rumah. Terus kedua, unggulannya Pojampat adalah Google Phone. Google Phone adalah peran PKK memotivasi kader untuk menggunakan aplikasi bila posyandu tidak datang. Prioritasnya Pojampat adalah ada dua, adalah stunting dan pencegahan COVID. Pencegahan stunting, peran PKK adalah memantau dan mendampingi perkembangan anak dan pemberian PMT. Peran PKK dalam pencegahan COVID adalah ada program yang namanya Tisagaluh. Tisagaluh adalah satu orang kader PKK mengedukasi 3 orang dalam satu rumah untuk memantau 10 rumah di sekitarnya.